Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak yang kita bahas dan hampir khatam, tinggal sedikit khatam kitab kita ini. Yang belum kita bahas diantaranya adab silaturahim, juga adab berbakti kepada kedua orang tua, adab zakat dan sedekah juga belum kita bahas ya Pak. Adabul ukhuwah juga belum kita bahas, termasuk adab nikah, adab yang berkenaan dengan masalah pernikahan juga belum kita bahas. Kita dahulukan yang mana? Adab silaturahim ataukah adab nikah, atau adab safar, atau adab ukhuwah, atau adab berbakti kepada kedua orang tua? Kita dahulukan yang mana Pak? Orang tua. Baik. Al-adabu ma'al walidain. Al-adabu ma'al walidain, adab etika bersama kedua orang tua. Ini kalau kita bicara adab akhlak kepada orang tua, kepada kedua orang tua itu kalau zaman sekarang itu sudah mulai hilang. Kalau dulu kita sama orang tua itu bisa pakai bahasa kromo, pakai bahasa kromo gitu ya. Nah, sekarang ini jangankan bahasa kromo gitu, pakai bahasa-bahasa yang bagus kepada kedua orang tua itu sudah mulai hilang. Bapaknya dipanggil ebes, dipanggil memes, kadang-kadang juga dipanggil jambal gitu ya. Masya Allah. Dan juga termasuk nanti akan terbahas bagaimana adab kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, adab kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, asyukru lil walidain. Ini poin yang pertama, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bahasa Jawa ini matur suwun, sudah dilahirkan, sudah dirawat, sudah digedeni, sudah dibiayai dan seterusnya. Itu poin yang pertama, itu berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua
tidak hanya sekedar mengucapkan matur suwun, dah. Kalau di dalam Luqman ayat 14 itu bahwa sayyidul insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wal walidayhi ilayal masir. Ada kalimat wawasaina. Seringkali dalam Al-Quran kata-kata wasiat itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Artinya kami wajibkan kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik, berakhlak, beradab kepada orang tua. Itu intinya. Kalau jenengan melihat surah Al-Isra ayat 23, Allah itu di sana menyebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, digandeng dengan wa bil walidaini ihsana. Para ulama pun juga memberikan garis bawah setiap ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan masalah tauhid. Setiap ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan masalah tauhid selalu digandeng dengan adab, terutama adab kepada kedua orang tua. Jangan mengaku bertauhid kalau belum berbuat baik, beradab, beretika kepada orang tua. Habis. Jenengan masih ingat kisahnya Juret? Jenengan masih ingat kisahnya Juret ya? Saya bukakan sedikit kisahnya Juret di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jenengan paham yang namanya Juret? Yang namanya Juret itu orang yang ahli ibadahnya luar biasa, Pak. Pernah dengar kata-kata Juret, Pak? Juret ini punya musola sendiri. Juret ini punya musola sendiri. Dia bangun untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian suatu saat itu ibunya ini manggil si Juret, memanggil si Juret. Pas ketika memanggil si Juret ini, hari yang pertama ini, yang pertama, ibunya itu bilang, ya Juret, wahai Juret, ini hari yang pertama. Si Juret kemudian mengatakan, ya Rabbi ummi wassalati, wahai Tuhanku, saya menjawab panggilan ibuku ataukah saya tetap sholat? Fa'aqbala ala sholatihi, maka dia itu lebih memilih sholatnya. Panggilan ibunya tadi itu tidak dijawab, dia tetap sholat. Akhirnya ibunya pulang. Hari yang kedua ibunya datang lagi. Falam maka naminal ghaddi atat huwa yusalli. Ketika hari besoknya ibunya datang, wa huwa yusalli, sementara Juret itu sedang sholat. Faqalat ya Juret, dia bilang, wahai Juret, dipanggil dia. Juret ngomong lagi dalam batinnya, ya Rabbi ummi wa sholati, wahai Allah, saya menjawab panggilan ibuku ataukah saya tetap sholat? Dan ternyata dia itu tetap melakukan sholat. Sampai hari ketiga pun sama, Juret tidak menjawab panggilan daripada sang ibu, dia tetap menjalankan sholat. Ibu elorati, ibunya sakit hati. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mu'minati. Wahai Allah, jangan matikan si Juret sebelum si Juret itu dia melihat cobaan, ujian, azab kepada dirinya. Dikabulkan itu doanya ibunya itu. Padahal ini berkenaan dengan masalah panggilan. Panggilan dipanggil 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, dia lebih memilih sholat. Dia berdoa ibunya ini
berdoa tentang hal yang jelek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si Junaid itu difitnah. Ada seorang perempuan wayu cantik itu, wa kanat imra'atun baghiyun yutamathalu bi husniha. Kata-kata yutamathalu bi husniha itu menunjukkan bahwa wanita ini memang ayune tenanan, cantiknya betulan. Tidak ada yang nandingi kecantikan pada waktu itu di kalangan Bani Israel. Ya bosone wong Bali kok jekek ketek-ketek gitu. Cantiknya luar biasa. Dia ini fata'arradat lahu, dia menampakkan diri kepada si Junaid, menggoda si Junaid itu tidak tergoda. Akhirnya sang wanita ini berzina dengan seorang pengembala kambing. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi. Jadi maka dia mendatangi seorang penggembala kambing, di mana penggembala kambing itu yakni ila sawma'atihi. Dia naik ke sawma'ah. Sawma'ah itu kayak semacam musola, langgar yang dibuat oleh si Junaid. Di situ akhirnya dia zina dengan penggembala kambing sampai hamil. Begitu hamil melahirkan, dia bilang kepada orang kampung, ini anaknya si Junaid. Ya wes sudah. Hukum masyarakat berlaku, hukum adat berlaku. Masyarakat datang, musolanya si Junaid itu dihancurkan, dirobohkan, si Junaid diseweret, si Junaid itu ditempini kakar baruan. Fa'atauhu fastanjaluhu wa hadamu sawma'atahu wa ja'alu yadribunahu. Ini doanya wong tua, doanya ibu yang hanya gara-gara tidak dijawab panggilannya. Saya ulang lagi, kalau jenengan mengaku bertauhid tapi belum bisa berbuat baik berbakti kepada orang tua, jangan ngaku orang bertauhid. Jangan mengaku orang yang beriman secara sempurna sebelum berbuat baik kepada orang tua. Mungkin sholat kita tekun, mungkin baca Quran kita bagus, mungkin hafal Quran, tapi kita sama orang tua itu durhaka, berani, omongan gak bisa dijaga, habis itu semua pahala itu. Tidak ada apa-apanya itu. Kita bisa melihat namanya kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak pernah ketemu sama Nabi. Uwais Al-Qarni punya seorang ibu, satu-satunya. Tapi baktinya Uwais Al-Qarni kepada sang ibu itu luar biasa. Padahal tidak pernah ketemu sama Nabi, tapi Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab, menyuruh sahabat yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais Al-Qarni dalam rangka minta doa. Padahal kita paham derajatnya Umar bin Khattab itu gimana, derajatnya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain itu kayak apa. Tapi disuruh mencari Uwais untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Di antara perilaku istimewa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni itu adalah pas ketika ibunya minta naik haji, maka Uwais Al-Qarni itu latihan. Karena si Uwais itu adalah seorang pengembala kambing, maka kambing-kambing itu ditaruh di atas bukit. Kalau pagi hari yang namanya kambing itu digendong ke bawah. Kalau pada sore hari kambing itu dibawa ke atas sambil latihan. Karena konteksnya itu latihan untuk gendong ibunya sejarak 500 km lebih. Dari Yaman sampai Mekah. Itu perilaku istimewa sang Uwais Al-Qarni gendong ibunya. Uwais ini orang miskin, Uwais ini orang melarat, total melaratnya, tidak punya apa-apa. Dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Kalau 500 km pulang pergi berarti 1000 km gendong ibunya. Dari hasil latihan dia 7
turun naik dari bukit gendong kambing yang semakin besar semakin besar. Tawaf digendong ibunya, putar 7 kali dari di Ka'bah, diputar, gendong lagi. Sa'i digendong lagi, lempar jumroh digendong sampai pulang. Itu salah satu kisah saking berbaktinya kepada orang tua. Pas ketika Uwais Al-Qarni itu meninggal, bayi penuh itu, penuh. Ya, tempat dia tinggal itu penuh dan rata-rata tidak ada satupun orang yang mengenal siapa orang-orang yang datang merawat jenazahnya Uwais Al-Qarni. Dan itu kata Rasulullah adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah di dalam rangka untuk memuliakan Uwais Al-Qarni. Sholat tahajud kita buahnya full tiap hari. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, habis itu tahajud itu. Maka sampai orang tua kita musyrik, syirik sekalipun, kata Allah apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua itu memaksa kau untuk menyekutukan aku yang kau tidak tahu tentang masalah itu, fala tuti'huma, jangan ditaati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli orang tua itu dengan adab akhlak yang baik. Coba amati ayat ini. Meskipun orang tua kita musyrik, tetap Allah bilang wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Punya akhlak sama kedua orang tua meskipun orang tua kita itu musyrik. Apatah lagi hanya sekedar perbedaan pendapat. Kita tidak kunut, ibu kita kunut, masa kita harus berbuat jelek sama ibu kita? Terlalu itu. Ibu kita mungkin berbeda pandangan dengan kita, masa sih kita harus ngolok-ngolok ibu kita? Apalagi kita merasa sok pintar, sudah S1, S2, S3, S.Dok. Masya Allah. Maka kontennya kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan juga ingat kisahnya Alqamah. Siapa Alqamah? Alqamah itu suatu saat dia suka kepada seorang perempuan. Karena saking cintanya kepada seorang perempuan, akhirnya kemudian dia rela meninggalkan ibunya. Ibunya satu-satunya dia tinggalkan. Ibunya sakit hati. Pas ketika suatu saat kemudian dia memang ibunya sudah sakit hati, karena memang konteksnya dalam hadis itu ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya kedua orang tua, wa suhtullah bi suhtul walidain, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Alqamah itu kena musibah, sakaratul maut, tidak mati-mati, tidak mati-mati Alqamah itu. Rasulullah kemudian mengutus seorang sahabat kepada ibunya Alqamah, dibilang keadaannya Alqamah. Sang ibu cuma bilang, saya tidak mau memaafkan Alqamah. Tambah parah itu, dah mati-mati Alqamah. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat yang kedua, dibilang yang sama keadaannya Alqamah. Lagi-lagi ibunya bilang, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Tambah parah itu Alqamah. Dikirim lagi sahabat yang ketiga, jawabannya sama, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Akhirnya Rasulullah kemudian mengirim berikutnya, bilang nanti anaknya akan dibakar oleh Nabi Muhammad SAW. Dibilang kepada ibunya, anakmu gak bisa mati-mati, sama Rasulullah akan dibakar. Maka sang ibu, namanya juga ibu, tidak tega kalau anaknya dibakar, datang ke Alqamah di hadapan Rasulullah SAW. Maka ibunya bilang, sudah, aku maafkan kesalahan. Begitu sang ibu mengatakan aku maafkan kesalahan, maka dia Alqamah langsung dicabut nyawanya dengan mudah. Itulah ibu itu. Jangan sudah sukses kayak apapun, sudah pintar kayak apapun, kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua, habis juga berkah sama sekali. Tidak berkah sama sekali.
Kemarin jamaah bilang, Ustaz, ada seorang ibu mau melahirkan, anaknya gak lahir-lahir. Nah, kenapa? Jadi ada seorang ibu itu dia rawat hati karena uangnya hilang. Uangnya hilang. Sang ibu bilang, saya tidak akan ridho siapapun yang mencuri uang saya. Ibunya itu sebenarnya paham kalau yang mencuri itu adalah anaknya. Sebagai shock terapi juga ibunya itu. Saya tidak ridho kalau uang saya disebut dia. Begitu dia hamil melahirkan anak gak keluar-keluar, di drip macam-macam gak keluar-keluar. Anaknya ingat kalau dia dulu telah mencuri ibunya, bapak-bapaknya. Dia minta maaf sama ibunya. Begitu dia minta maaf sama ibunya, ibunya memaafkan, sang bayi itu langsung lahir. Itu hal-hal yang penting. Sebenarnya itu sesuatu yang sepele kalau dalam bahasa orang sekarang. Ya, minta restu orang tua, berbakti kepada orang tua. Al-Quran Luqman ayat 14 itu jelas. Anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kepada aku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Orang sekarang kan sok-sokan karena mentang-mentang sudah sukses meremehkan kedua orang tua. Dulu saya masih SD itu masih ingat ibu guru saya bilang, bapak guru saya bilang, kalau orang tua itu kaya, anak itu jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi babu. Betul ya Pak? Makanya ada pertanyaan kepada saya, Pak, gimana anak sukses kerja sajane wong tuane iku wis butuh-butuh ibadah atau apa, masih dikasih beban ngomong butuh, masih diberi beban untuk ngomong butuh. Kapan berhentinya orang tua itu? Mulai kecil sudah merawat kita sampai elek, sampai sukses. Begitu sudah sukses, sudah tua, sudah tenaganya sudah berkurang, dikai butuh 5 bisa. Nah itu, jadi loh Pak, orang tua saya itu kok Pak, mau Pak orang tua saya. Ya betul, meskipun orang tua kita mau, tapi kita juga harus berpikir juga. Kita juga harus berpikir juga. Nah itu, jadi kemarin ketemu jamaah saya itu rela untuk berhenti bekerja gara-gara ngomong butuh untuk antar jemput orang tua. Ada kisah yang menarik di kampung saya itu, dan alhamdulillah dengan izin Allah ini orangnya sudah bagus. Dulu itu dia masih sukses di Batam, dia jadi manajer, suaminya pun juga jadi manajer. Yuk makmur, orang tuanya dibawa ke Batam. Di Batam itu kan suami istrinya kerja, orang tuanya itu kawan nyuci, kawan masak, kawan ngomong butuh. 1 bulan dikasih uang 300.000. Lah jenenge ibu itu ya di depan saya ya ngomong, aku nek ngono koyo babu dibayar 300.000. Ya mungkin karena sakit hatinya itu, ya dua-duanya dipecat dan habis sudah kolak kehidupannya itu. Itulah. Nah, jadi jangan main-main dengan seorang ibu. Maka Rasulullah menyebut bahwa berbakti kepada seorang ibu itu seperti derajatnya orang yang berjihad fisabilillah. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya itu ingin perang. Rasul bilang, ala ka walidatun, kamu punya ibu dan? Naam ya Rasulullah, li walidatun, saya punya ibu ya Rasul. Sudah irji, kamu kembali pulang. Besoknya lagi datang orang ini, ya Rasul, saya ingin perang ya Rasul, saya minta izin dalam jenengan. Jawaban Nabi sama, ala ka walidatun, kamu punya ibu dan? Naam li walidatun ya Rasulullah, saya punya ibu ya Rasul. Irji, pulang. Sampai 3 kali tidak diizinkan. Nah itulah diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya ulang lagi, jangan jenengan mengatakan orang yang bertauhid sebelum jenengan itu jadi orang yang berbakti dalam orang tua. Jangan mengatakan sebagai orang Islam yang sempurna, jangan mengatakan sebagai orang ahli ibadah yang sempurna,
kalau belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua yang kafir pun, musyrik pun, kita tetap punya adab dan etika. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berterima kasih kepada orang tua. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih an Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Abi yuhadditsu annahu syahida Ibnu Umar rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hamila ummahu wara'a dhari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, saya mendengar bapak saya bercerita, dia menyaksikan ya, Ibnu Umar itu menyaksikan annahu syahida Ibnu Umar rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hamila ummahu wara'a dhari. Insyaallah ada orang Yaman ya, dia itu pas ketika tawaf itu sambil gendong ibunya di punggungnya. Jadi kan bisa bayangkan toh, gendong wong tuwek di punggung tawaf. Tawaf itu perkara yang berat. Muter Ka'bah 7 kali sambil menggendong ibunya itu luar biasa. Itulah kenapa Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang ibu. Saya mengatakan hidup tidak akan pernah berkah. Hidup tidak akan pernah berkah kalau dalam kehidupan kita selalu berhati sama orang tua. Tidak akan pernah berkah. Itu ya. Baik, saya masih ingat ketika istri saya cerita di sebuah rumah sakit itu ada seorang ibu. Ibunya sakit, sudah parah. Sang anak sama sekali tidak pernah menjenguk, cuma meninggalkan uang yang banyak di koper pada waktu itu. Sampai ibunya pun bilang sama susternya, saya sebenarnya kepingin anak saya datang ke sini menjenguk untuk memberikan perhatian. Sampai ibunya sakaratul maut, sang anak datang, ditelepon sama suster, ini ibuku sudah sakaratul maut, tolong datang ditalqin dengan baik. Jawaban sang anak kan enteng, suster saja yang mentalqin ibu saya, sampai ibunya mati dia datang. Nah, kalau saya mengingat semacam ini, apakah memang perilaku ibunya dulu kepada orang tua juga begitu? Karena Rasulullah pernah mengatakan birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua, maka nanti anak-anakmu pun juga akan berbuat baik kepada kalian. Kalau sekarang umpamanya anak-anak kita itu cenderung tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, kemungkinan dulu kita itu kepada kedua orang tua juga begitu. Sedangnya pancuran itu dari runtuh yorato, tidak jauh dari kerapnya itu. Nah, ayolah, maka konteksnya berterima kasih kepada kedua orang tua, itu yang pertama. Ya, setidak-tidaknya punya etika, punya adab, menghargai, menghormati. Ya, mau kemana itu minta izin, ya, pamit, cium tangannya dia. Lupa aku wis tuwek mosok sing ngambung tangan ibu, tidak masalah. Emangnya kenapa? Dan kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita ini masih punya ibu, punya bapak yang harus tetap kita hargai. Clear ya? Baik, dilanjut atau ada pertanyaan dulu? Masuk ke nomor 2. Oke.
tadi saya bilang di awal, saya nanti akan juga membicarakan tentang adab kepada orang tua kalau sudah meninggal. Ya, nanti di poin nomor 6. Ini saya bahas dulu yang awal-awal dulu, tidak apa-apa lah. Meskipun jenengan sudah sepuh-sepuh, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya ilmu ini nanti juga akan tersampaikan kepada anak-anak jenengan dulu. Ya, setidak-tidaknya itu, dan juga sebagai bermuhasabah, kira-kira dulu yang jenengan lakukan itu apa. Orang tua jenengan rata-rata sudah meninggal semua atau masih ada? Masih ada. Meskipun jenengan sudah sepuh sekarang, tapi jenengan masih punya orang tua, ya tetap apa yang saya sampaikan harus dijalankan. Kadang-kadang kita harus tua ini nyewa ilmu tua itu cici, betul ya Pak ya? Padahal orang tua dulu kita itu kalau nyewa kita itu kayak gitu, masa kita cici nyewa ilmu tua. Jadi itu maksud saya bahas mulai awal. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal, tidak apa-apa kita bahas sebagai teori juga untuk kita sampaikan kepada anak kita. Dan terutama yang sudah masih punya ibu, punya bapak, ayo ini diamalkan dengan baik. Saya masih punya ibu, Masya Allah, saya masih punya ibu. Usianya sudah hampir 60 lebih. Itu ladang amal kita. Mungkin jenengan punya ibu usia 80, 90 ya rata-rata ibu jenengan. Itu ladang amal jenengan. Dan orang itu kalau sudah sepuh, waman nu'ammilhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu, ya akan kami kurangi bentuk kejadiannya, baik sifatnya ataupun fisiknya itu dikurangi oleh Allah. Balik seperti koyo arek cilik. Kalau umpamanya ibu jenengan itu cerewet, jenengan dulu lebih cerewet daripada beliau. Kalau umpamanya sekarang ibu jenengan ngompolan, dulu jenengan lebih ngompolan daripada beliau. Itu loh maksud saya seperti itu. Ya, itu ya Pak jawaban saya. Nanti jawabannya di poin nomor 6. Termasuk nanti akan ada pertanyaan bersedekah kepada orang tua yang sudah meninggal. Diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal itu nyampe atau tidak. Nanti akan terbahas di sini juga. Baik, yang nomor 2, layyinul qawli lahuma wa ta'addubu inda mukhattabatihima. Layyinul qawli, berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan lemah lembut, wa ta'addub, dan beretika, inda mukhatabatiha, ketika berbicara kepada kedua orang tua. Insyaallah. Kalau dalam bahasa Al-Isra ayat 23 itu ada kalimat wa qul lahuma qaulan karima, dan berkata-katalah kepada kedua orang tua itu dengan qaulan karima, dengan kata-kata yang lemah lembut. Baik. Sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad anti Latin Ibni Mayas qala li Ibnu Umar ataqrabu minan nari atufarriqu minan nari wa tuhibbu an tadkhula al-jannah. Apakah kamu itu takut kalau masuk neraka? Wa tuhibbu an tadkhula al-jannah, dan kamu itu suka andai kata kamu itu masuk ke dalam surga. Gampangane awakmu itu mlebu neraka gak seneng, mlebu surga seneng. Nah gitu ya. Maka Ibnu Mayas ini bilang, wallahi, iya demi Allah itu saya tidak suka masuk neraka, dan saya demi Allah ingin masuk surga.
Maka Ibnu Umar mengatakan ahayyun walidaka, kedua orang tuamu masih hidup dan Qultu, maka Ibnu Mayas mengatakan Indi ummi, saya punya seorang ibu. Nah, ternyata ibu inilah dengan izin Allah nantinya menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau orang tua kita sudah meninggal, itu juga bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Dengan apa caranya nanti di poin 6 akan kita bahas. Maka Ibnu Umar mengatakan wallahi law alantalaha al-kalama wa taqtaha at-ta'a wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanibta al-kaba'ira. Maka demi Allah kalau kamu itu berkata-kata yang lemah lembut kepada ibumu ketika engkau memberikan makan kepada ibumu, artinya memberi makan bukan sekedar memberi makan, ya memang teragati. Kalau dulu ibu kita itu teragati kita, merawat kita dan sebagainya, kita sekarang yang merawat ibu kita. Apalagi usianya 90 tahun, apalagi usianya lebih. Lata terulan jannah, maka pasti kamu semua akan masuk dalam surga selama kamu itu meninggalkan dosa-dosa yang besar, insyaallah. Baik, nomor 3, ini penting juga. Allah yusafira illa bi'idhima. Jangan mengadakan perjalanan safar kecuali dengan izin kedua orang tua. Ini etika, Pak. Jenengan yang masih punya bapak, jenengan yang masih punya ibu, ketika jenengan akan mengadakan safar, minta izin, minta restu. Saya ingin keluar ini, saya ingin safar ini dan itu. Masya Allah, itu luar biasa. Dan itu sudah betul-betul menjadi syariat kita, Islam. Makanya ada seorang laki-laki yang tadi sudah saya sebutkan, dia pengen perang, pengen perang, tapi kan kedua orang tuanya ini masih belum, dan kedua orang tuanya ini masih butuh untuk diragati karena memang dia tidak punya siapa-siapa. Maka Nabi cuma bilang, ya, fafihima fajahid, kepada kedua orang tua itulah kamu bisa melakukan jihad. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu mensejajarkan antara jihad dengan berbakti kepada orang tua. Yang nomor 4, ada muta'arrudi suktihima, tidak berpaling, tidak membangkang, tidak membantah karena kemarahan daripada kedua orang tua. Ada doa yang mustajab, Bapak Ibu. Ada doa yang mustajab. Nabi bilang salatu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak ada keraguan. Ada 3 doa itu yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama siapa? Da'watul mazlum. Ini pernah saya sampaikan juga ya. Doanya orang yang didolimi, doanya orang yang didolimi, itu manjur. Jangan sekali-kali jenengan itu suka dolimi orang. Kalau orang itu mengangkat tangan berdoa untuk jenengan, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, waktu musafiri, doanya orang yang musafir, selama musafirnya itu tidak dalam rangka maksiat. Kalau musafirnya karena Allah, li'irai kalimatina, tambah mustajab. Dan yang ketiga, waktu walidi ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya, itu mustajab. Jenengan yang sudah punya anak, jangan bosan-bosan mendoakan anaknya itu. Jangan mendoakan jelek, ya tadinya elek. Doakan yang baik, terus doakan yang baik. Mungkin jenengan menemukan sikapnya anak jenengan yang sing rodo-rodo. Mungkin jenengan menemukan sifatnya anak jenengan sing rodo tak karu-karuan.
tapi bagaimanapun juga dia juga anak jenengan. Apa yang jenengan ucapkan kepada anak jenengan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ngomong gak selamat kon, ya ora selamat tenan. Orang penak muridmu, ya ora penak tenan. Jangan mengatakan hal semacam itu. Pak, anak saya sudah keterlaluan tuh Pak. Ada contohnya sudah. Nabi Nuh itu anaknya kafir kan? Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih 950 tahun, tapi masih punya anak namanya Kan'an. Kan'an itu kafir. Misalnya contoh nih Pak, ya kalau umpamanya sekarang jenengan diuji oleh seorang anak yang rotok-rotok menurut mau, misalnya contoh nih, wong Kanjeng Nabi Nuh saja belum bisa kok memberi hidayah, apalagi kita. Doakan saja, doakan saja. Ya, apalagi zamannya sekarang ini, anak banyak yang tidak punya akhlak kepada orang tua. Itu doakan saja. Jangan suka mengatakan yang jelek untuk anak. Mungkin jenengan masih muda, anak jenengan si cilik, jangan gampang untuk mendoakan yang jelek. Ya, jadi ucapan kita itu adalah doa kita. Tirulah ibunya Imam As-Sudais. Saya pernah cerita ya tentang Sudais itu ya. Sudais kecil itu kan dua blok beling. Imam As-Sudais ya, jadi Imam Masjidil Haram itu yang bacaannya khas dengan irama rosnya itu. Imam As-Sudais itu pas ketika ibunya masak itu tempat masaknya dikasih pasir. Dikasih pasir, ibunya lewati. Imam As-Sudais ditengkurapno, dikepui pantatnya, kepui. Tapi sambil memukuli pantatnya As-Sudais itu, ibunya bilang, aku doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Itu dalam biografinya Imam As-Sudais, itu yang teringat sampai dia dewasa, doanya ibunya untuk jadi imam Masjidil Haram. Dia termotivasi ingin menembus kesalahan dia kepada ibunya, menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau jenengan melihat anak jenengan itu dablek mokong, baru ucapan jenengan bilang, oh aja ada dablek, ada goblok. Yang teringat di otaknya anak jenengan apa? Ya dablek, ya goblok. Kadang-kadang kalau jenengan ngomong jadi ketek gitu. Anaknya ngomong, loh lainnya ketek bapak iyo. Loh itu, jangan ngomong begitu. Anak sekarang itu pinter-pinter, pinter retorika. Nah itu jadi tadi saya sudah ceritakan namanya Jurej. Meskipun dia dalam posisi sholat ya, dia ibunya mengangkat tangan berdoa kepada orang tua, doanya dikabulkan oleh ibunya. Nah, setelah saya kajian seperti ini, jenengan yang masih punya ibu, ayo segera kita berupaya untuk berbuat baik kepada beliau. Di poin nomor 6 Rasulullah memang mengatakan apa? Khidmatuhuma itu melayani ibu, merawat ibu. Karena konteksnya apa? Falzamha fa innal jannata rijlaiha tahta rijlaiha. Berbuat baiklah kepada sang ibu, maka sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kakinya. Makanya ada kalimat apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kita layani beliau, kita rawat beliau, Jangan dititipkan ke panti jompo. Masya Allah, orang Jawa Tengah anaknya laki-laki semua 3. Gak mesti gelem karawat ibu dekat di panti jompo. Nopo jenengan mau untuk digitukan. Anak-anak jenengan yang sudah sukses, ya duitnya wis akeh. Atau mungkin anak jenengan yang belum sukses kaboten ngerawat jenengan ditegak di panti jompo apa gelem dong. Ya, kan sekarang itu seperti itu. Sudah tegak panti jompo itu semua susah. Baik. Nah, clear cukup? Sudah masuk Solo? Oke.
Jadi minta izin sama kedua orang tua. Kemudian orang tuanya minta izin, orang tua itu kemudian mengizinkan orang ini menikah. Itu tidak masalah. Ya, makanya tadi memang pas ketika ada orang yang datang kepada Nabi untuk izin melakukan jihad, Nabi cuma bilang, "Ahayyul walidaka." Kedua orang tua hidup apa enggak? Disuruh pulang dulu. Nah, kalau umpamanya orang tuanya itu mengizinkan, tidak masalah. Ya, tapi konteksnya kemudian di situ Rasulullah memberikan paham kepada kita jihad sama perang itu menjadi kedudukan yang sama dengan jalan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bukan berarti begini, terus aku mau perang terus aku tak akan merawat tua itu tidak juga. Rasulullah itu menjawabnya pertanyaan dari seseorang itu jawabannya sesuai dengan perilaku orang yang dijawab itu. Ya. Ada. Apa ada beda antara perlakuan kita terhadap orang tua dan orang tua kita sendiri? Tentu orang tua jauh, ya, tapi tetap dalam konteks keseharian kita juga berbuat baik sama orang tua. Masa baik dalam kalau anak itu, lagi dalam kalau anak itu berarti dalam kalau boleh. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan kisahnya siapa tadi? Alqamah tadi. Alqamah itu senang sama cewek, akhirnya ceweknya pun juga meninggalkan dia lah sama, gak suka sama mboknya. Nah itu dapat azab seperti itu. Jadi saya ulang lagi seneng karo anake, ya kudu terima mboke. Aja dijupuk anak itu, orang mboke ora dikapaken. Itu. Tapi tetap orang tua kandung nomor satu. Itu ya, ya mertua ya kita tetap berhikmat. Cukup. Oke. Apa? Iya. Kalau kita menjawab pertanyaan dari Allah itu, terus kita setiap habis sholat sujud syukur tak boleh. Sujud syukur itu pas ketika kita mendapatkan suatu anugerah, dan tidak ada dalil yang diajarkan Nabi atau yang dilakukan Nabi atau yang dilakukan oleh sahabat atau yang diajarkan para ulama madhab ketika mendengar ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu kemudian kita melakukan sujud syukur. Itu tidak ada dalil yang menurut seperti itu. Ya, jadi ayat ini memang perlu kita ulang-ulang untuk kita pahami supaya kita paham, terutama nikmat berupa orang tua. Karena dengan adanya orang tua kita bisa seperti ini dengan izin Allah SWT. Itu ya jawaban saya. Saya kira cukup. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas cara berbakti kepada orang tua kalau orang tua kita sudah meninggal. Apa saja yang harus kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal, itu dan kita lakukan apa saja. Itu kalau tadi itu kita lakukan kepada orang tua yang memang belum meninggal. Bagi jenengan termasuk saya yang ibunya masih ada, bapaknya masih ada, ayo kita maksimalkan menjadi ladang amal bagi kita untuk berbuat baik, berbakti kepada beliaunya. Kalau memang sudah meninggal, ya setidak-tidaknya jadikan setiap hari mendoakan, dan akan kita bahas secara detail apa saja yang perlu kita lakukan kalau bapak ibu kita sudah meninggal. Termasuk nanti akan terbahas ziarah kubur ke kuburan orang tua itu boleh atau tidak. Itu nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah wafat, beliau berdua itu diampuni dosa-dosanya. Ya jebar kubure padango dalane diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum